Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan bacaan kita Qala rabbi ij'alni fi muqaddam. Di pertemuan sebelumnya, saya ingat apa yang dibahas yang lalu. Ya, waktu-waktu sholat atau awqatus sholat. Awqatus sholat. Waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang ayat-ayat ya, dalil-dalil tentang waktu sholat 5 waktu yang berasal dari Al-Quran. Kemarin kita baca beberapa ayat ya, mulai dari surah An-Nisa ayat 103, surah Hud ayat 114, kemudian surah Al-Isra ayat 78, yang terakhir kemarin surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Kalau bisa dihafal itu ya. Pada tiba-tiba ada orang yang bertanya kalau pulang kampung, "Dek, apa ayatnya itu?" Waktu sholat langsung bilang, memang tidak ada disebutkan, bilang ini waktu subuh, ini namanya waktu zuhur, asar dan seterusnya. Tapi itu tafsir daripada ayat itu yang menunjukkan sholat 5 waktu dan waktu-waktunya. Memang kita sebutkan ya secara terperinci bahwa waktu sholat subuh begini, waktu sholat zuhur begini, tidak ada. Tapi penafsiran dari ayat itu yang menunjukkan ya, ada 5 sholat dalam hadis semalam yang wajib dinaikkan, wajib dilaksanakan. Nah, sekarang kita pindah ke lanjutannya, masih lanjutannya ya. Tapi bukan lagi ayat. Sekarang kita akan melihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama sholat dan waktu-waktunya. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ونفعنا بعلومه في الدارين. Amin ya Allah. Dunia berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Ya, Anda kita melanjutkan pada nayyatu fi haditsun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nayyatu fi haditsun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadisnya Nabi Muhammad, adapun hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadisnya Nabi Muhammad, maksudnya yang berkaitan dengan sholat 5 waktu dan waktunya, kapan waktunya. Iya, dari itu hadis nafas sure Andri Gurunda Al Imam Muslim Pak Abu Dawud Tirmidzi, yaitu hadis yang dikeluarkan, yaitu hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yaitu hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya.
Lanjut. Ribet tuang bahasa ugina makada. Ribet tuang bahasa ugina makada. Dengan terjemahan bahasa Ugis. Dengan terjemahan bahasa Ugis, yaitu dengan terjemahan bahasa Ugis, yaitu. Jadi ternyata nanti Bukhari di sini tidak menyebutkan, tidak ditulis hadisnya, ya, cuma terjemahannya ditulis karena sedikit panjang. Jadi terjemahannya saja kita baca, tidak ada hadisnya ditulis apa bunyinya yang berbahasa Arab. Jadi ini dalilnya, kita akan baca sedikit panjang, ada beberapa hadis. Hadis yang menunjukkan waktu sholat yang disampaikan oleh Nabi. Ya, apa kata Nabi? Terjemahannya langsung, ya. Jibril, artinya saya pernah diimami, saya pernah diimami oleh Jibril, di samping Ka'bah, di samping yang Baitullah, di samping Ka'bah, ya, week kedua makuling sebanyak 2 kali, sebanyak 2 kali. Jadi kata Nabi, saya pernah diimami oleh Jibril di sampingnya Baitullah, di sampingnya Ka'bah sebanyak 2 kali. Artinya Jibril diutus oleh Allah untuk mengajar Nabi sholat, ya, untuk mengajarkan Nabi sholat. Di sini tidak dikatakan bagaimana wujudnya ketika itu malaikat Jibril, ya. Di hadapan Nabi, mengajarkan Nabi sholat. Malaikat Jibril itu datang mengajarkan Nabi sesuatu tentang Islam, itu biasanya berwujud manusia, seperti hadis yang mungkin sudah didengarkan, hadis yang panjang itu, sangat panjang, ketika Jibril datang mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, panjang itu. Itu waktu itu malaikat Jibril seperti manusia, rambutnya panjang, hitam, orangnya cakep, bajunya putih sekali, tidak ada kotoran sama sekali di bajunya, orangnya tinggi, pokoknya sempurna. Itu ketika itu malaikat Jibril itu diutus oleh Allah dalam bentuk manusia yang luar biasa. Nah, mungkin waktu itu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, ketika datang mengajari Nabi bagaimana caranya sholat, kapan waktu sholat itu diajarkan. Cuma di sini tidak dikatakan bagaimana wujudnya waktu itu malaikat Jibril. Ya, lanjut. Napas sumpahnya loroka. Saya diajarkan sholat dulu. Yang pertama diajarkan sholat dulu. Napas sumpahnya loroka. Saya diajarkan sholat dulu. Jadi Jibril jadi imam, Nabi Muhammad di belakangnya Jibril mengikut. Ya, napas sumpahnya loroka. Kami sholat dulu bersama-sama. Riwayat pada waktu. Nah, ini disebutkan waktunya. Riwayat pada waktu lesanna matanna soe. Pada waktu lesanna matanna soe. Pada waktu tergelincirnya matahari. Pada waktu tergelincirnya matahari. Biasa dengar kata tergelincir. Apa artinya tergelincir?
Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari orang jatuh ya, misalnya licin di situ jalanan, apa ada menurun sedikit, tiba-tiba orang tergelincir. Nah, itu namanya kecil ya. Adalah matahari, dalam istilah matahari, tergelincir itu ketika condong sedikit dari pertengahan, misalnya jam 12 ya, bukan bukan jam, bukan waktu jam. Ketika matahari pas di tengah-tengah kita, di atas kita, nah itu belum masuk waktu zuhur, nanti lewat sedikit. Bahasa Bugisnya tadi apa? Ya, lesanna matan naswe. Ketika tergelincir matahari itu bahasa Arabnya iza laku syamsi. Nah, kalau nanti kalau baca buku bahasa Arab, iza laku syamsi, matahari tergelincir sedikit dari pertengahan, maka disitulah masuk waktu zuhur. Atau kadang juga disebut dalam kitab-kitab fikih iza laku syams. Iza laku syams. Ketika matahari sedikit tergelincir, ya dari garis tengahnya, maka disitulah masuk waktu zuhur. Bukan jam. Kalau ada negara nanti tergelincir matahari jam setengah dua baru masuk waktu zuhur. Tidak boleh dijadikan patokan misalnya jam 12 lewat 10 menit tergelincir matahari. Itu di Indonesia. Di negara lain ada. Kayak di Mesir. Indonesia ceritakan. Kalau musim panas itu jam 1 lewat baru dulu. Karena jam 1 lewat 5 menit baru masuk waktu zuhur. Di Indonesia jam 12 sudah zuhur. Bukan patokan jam, tapi izalatul syamsi atau zawalul syamsi, tergelincirnya matahari dari garis tengah, kalau lewat sedikit masuk zuhur. Nah, cuma saya ulangi, kita di Indonesia berada di garis ya fakul istiwa atau fakul istiwa. Fakul istiwa itu bahasa Arab. Fakul istiwa'i. Hak artinya garis, alistiwa tengah, garis pertengahan bumi. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia fakul istiwa. Nah, di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, itu mataharinya lewat di tengah-tengah kita. Coba nanti kalau ke Arab, saya pengalaman dulu di Mesir, amin ya Allah. Di Mesir itu tidak lewat di tengah kita matahari, di samping dia. Coba nanti kalau apply ke Eropa itu di samping. Jadi matahari lewat di samping. Jadi misalnya pagi, jam 6 pagi, kita lihat ke matahari di sana. Jalannya begini. Di timur ke barat. No? Jalannya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Di sini kan sampai terbenam. Kalau kita kan di sini ya, kadang pas di tengah kepala kita itu. Atau kadang lewat beda sedikit. Tapi kalau di negara lain di samping, ada yang di sebelah sini juga. Tergantung posisi negaranya di mana. Karena kalau di Amerika, di Eropa, sebelah sini atau sebelah sana. Tapi yang biasanya bukan di tengah-tengah. Beda dengan negara kita, karena negara kita di Khatulistiwa. Yang jelasnya tetap sama. Sekalipun di samping, beredar seperti ini. Pagi sampai sore. Jadi masuknya waktu zuhur ketika zawal syamsi min zawal syamsi atau ila zalat syamsu, ketika matahari sudah melewati tengah tengah siang, lewat sedikit masuklah waktu zuhur. Sekarang jam berapa waktu? Jam berapa? Jam 12 lewat. Kemarin Jumat saya lihat jam 12 lewat 18 ya. Jam 12 lewat 18 azan Jumat orang. Kadang juga pas jam 12 itu dalam setahun berubah, tidak sama, tergantung mataharinya. Jadi sebenarnya apa? Kapan masuk waktu zuhur? Ketika ketika matahari tergelincir, ya. Ketika matahari jatuh sedikit dari garis tengahnya. Ya, kita lanjut. Itu yang pertama.
Jadi ini dalilnya. Dan langsung Nabi mengatakan sholat zuhur. Langsung Nabi mengatakan namanya sholat itu. Saya diajarkan sholat zuhur pas ketika tergelincirnya matahari. Lanjut, dan dia nafas sepanjang asar dan saya diajarkan sholat asar dan saya diajarkan sholat asar. Langsung disebut Nabi namanya sholat. Dan saya diajarkan sholat asar atau saya sama-sama sholat asar. Jibril jadi imam, saya makmumnya. Riwayat tu pada padanna atau silang pena waju-wajuna sebuah. Ya, jadi ini ukurannya kalau mau sholat asar, kapan masuk sholat asar? Ketika ketika bayang-bayang, ketika bayang-bayangnya sebuah benda, ketika bayang-bayangnya sebuah benda sama panjang, sama panjang. Ulangi. Nabi berkata, saya diajarkan waktu sholat asar di Jibril ketika bayang-bayang sebuah benda itu sama panjang dengan bendanya. Itu sama panjang dengan bendanya. Apa maksudnya? Jadi cara mengukur ya, misalnya kita berada di sebuah tempat, tidak ada jam. Kita di tengah hutan sendiri atau berdua dengan teman, tidak ada yang bawa HP, tidak ada yang bawa jam tangan, tidak ada. Terus kita mau sholat asar, bagaimana cara menentukan sudah masuk waktu sholat asar? Tancapkan sebuah benda, kayak misalnya di lapangan atau di tempat yang terbuka. Kalau bayangannya benda ini sudah sama panjang dengan benda ini, misalnya ini 1 meter panjangnya, itu bayangannya di bawah sini karena terkena matahari itu, misalnya matahari sebelah sana. Ketika kena sinar matahari di benda dan diukur ini 1 meter, bayangannya juga 1 meter, itu mulai masuk waktu sholat asar. Bayangkan dulu belum ada jam, belum ada namanya HP, belum ada namanya ini, belum. Jadi masih sangat tradisional orang menentukan waktu sholat ketika itu. Ulangi, ketika bayang-bayang sebuah benda sama panjangnya dengan bendanya itu, maka itu masuk waktu sholat asar. Kalau belum sama panjang, itu masih zuhur. Kalau masih pendek ya, jadi misalnya jam 1, coba latihan besok jam 1 siang, kasih berdiri sebuah tongkat situ di depan asrama. Coba lihat, bayang-bayangnya itu pendek. Kalau masuk jam 1, misalnya kan jam 1 di sini matahari, kena ini benda, itu tidak sampai 1 meter bayangannya. Mungkin cuma setengah meter atau 1/4 meter kalau baru jam 1. Ya, berarti masih waktu sholat zuhur. Kapan masuk waktu sholat asar? Kalau bayangannya semakin panjang, maju ke sini bayangannya. Dan kalau diukur sama persis dengan panjangnya ini benda, barulah bisa orang sholat asar. Itu cara mengukurnya. Jadi Nabi tidak mengatakan waktu sholat asar jam 3 lewat 20 menit. Tidak ada jam waktu. Belum ada pengukur waktu. Bahkan waktu itu belum ada dibilang 1 jam. Ya, misalnya kapan kau datang? Tunggu 1 jam lagi. Tidak ada peduli waktu itu. Bayangkan 1400 tahun yang lalu. Belum ditemukan jam tangan, belum ditemukan kompas dan lain-lain sebagainya. Penentu arah dan sebagainya. Tapi karena dilakukan tiap hari, orang sudah hafal. Oh ini kira-kira saja. Nah, ini sudah masuk waktu asar. Ya, kalau orang sudah paham ya tiap hari dilakukan, itu biasanya sudah
Terbiasa sekali di pikiran kita, oh sudah masuk puasa. Kalau sekarang enak, hanya jam tangan. Ada masjid yang bertiba azan, masjid yang kedengaran. Ya lanjut. Nenia napas sumpahnya mengari juga. Kemudian saya diajarkan sholat maghrib. Saya diajarkan sholat maghrib oleh Jibril. Jadi memang Jibril waktu itu diutus oleh Allah khusus mengajarkan Nabi sholat dan waktu-waktu. Dan dia dapat sopan yang mengeribika. Kemudian saya diajarkan sholat maghrib. Riwayat itu bukan atau puasai. Riwayat itu bukan atau puasai. Ketika orang yang berpuasa buka puasa. Ya, tidak disebutkan di sini waktunya kapan, tapi justru puasa yang disebutkan. Ketika orang yang berpuasa buka puasa, maka itulah waktunya sholat maghrib. Maka itulah waktunya sholat maghrib. Kapan orang buka puasa? Ketika enggak. Ketika apa? Ketika matahari begini, begitu. Ketika ketika matahari hilang, ketika tidak kita lihat lagi matahari di lebaran, tenggelam, ya bahasa Arabnya itu ghurub syams. Ya, ghurub syams. Ketika matahari ini ghurub, terbenam di maghrib, di sebelah barat, maka disitulah masuk waktu maghrib. Tidak dikatakan jam 6 lewat 10 atau jam 6 pas masuk, tidak, belum ada jam waktu itu. Nabi cuma mengatakan, saya diajarkan sholat maghrib ketika orang berbuka puasa, maka disitulah masuk waktu maghrib. Nah, pertanyaannya, kapan orang buka puasa? Ketika terbenam matahari. Ghurub syamsi. Ya, ketika terbenamnya matahari. Sampai kapan waktu maghrib? Dari terbenamnya matahari sampai Isya. Kapan masuk waktu Isya? Ya, bahasa Arabnya itu ila maghrib syafaqil ahmar. Ila maghrib syafaqil ahmar. Ketika hilang yang merah-merah di sana. Banyak orang yang biasa foto-foto di Instagram itu. Apa namanya? Ya, sunset. Ketika sunset sudah hilang sama sekali, tidak ada yang merah-merah itu sama sekali. Sudah hitam semua, masuk waktu Isya. Jadi waktu maghrib itu tidak banyak, 1 jam juga dia lebih. Dari terbenamnya matahari sama sekali tidak ada muncul sedikit pun itu matahari. Kalau di teropong, kita di laut misalnya, di teropong misalnya tidak ada sama sekali, terus sedikit. Itu ujungnya matahari tidak ada sudah masuk waktu maghrib. Nah, sampai kapan? Sampai hilang itu yang merah-merah, merah kuning itu campuran. Kalau sudah hilang itu bayang-bayang merah, bahasa Arab itu asyafaqil ahmar. Ketika sudah hilang asyafaq al-ahmar, masuklah waktu Isya. Belum dibaca di sini. Isya. Ya, jadi tadi sampai masuk, sampai kata Nabi, sampai orang yang berbuka itu buka puasa itu mulai masuk waktu maghrib. Ya. Lanjut. Dan dia dapat serumpanya kisah. Kemudian saya diajarkan sholat isya. Saya diikutkan sholat isya oleh Jibril. Kemudian saya diajarkan atau saya diikutkan sholat isya, maksudnya oleh Jibril, riwayat tulannya ya, bajak macelah bahasa Buddhisnya itu tadi Syafaqul Ahmar, bajak macelah. Pernah dengar kata bajak-bajak? Saya orang Bugis.
Di kampung itu ada istilah mak bajak-bajak ya. Apa itu? Samar-samar kan. Misalnya kita lihat dari jauh orang, malam-malam misalnya kita jalan, ada kita putih-putih di jalan. Kita bawa motor. Itu bahasa Inggrisnya mak bajak-bajak. Ada yang samar-samar kan, nggak tahu. Itu apa itu? Kantong-kantong atau karung beras dan sebagainya. Tapi mak bajak-bajak, nah itu namanya bahasa Arabnya Asy'aril Ahmar, bayang-bayang merah. Ketika bayang-bayang merah sudah hilang sebelah barat, masuklah waktu Isya. Saya dan dia dapat sepanjang kisah dan saya diajarkan sholat Isya. Riwayat itu pada waktu lenyapnya bajak macelaknya. Ketika bayang-bayang merah di sana sudah hilang. Di sini mungkin kelihatan ya. Kelihatan tahu ada bayang-bayang merah di sana di barat. Nah, ketika sudah hilang itu, bayang-bayang merah masuk ke waktu Isya. Berarti sekarang itu masih ada. Kalau kita di laut itu masih ada bayang-bayang merah kelihatan. Kalau kita di laut, karena jelas tidak ada yang menghalangi. Kapan hilang itu bayang-bayang merah? Asyafaqidul akbar. Sekarang masuklah waktu Isya. Ya lanjut. Dan dia dapat sebagai surga yang terakhir. Dan saya juga diajarkan, saya juga diikutkan sholat subuh. Dan saya diikutkan sholat subuh. Diajarkan waktunya sholat subuh. Kapan itu? Riwayat itu kapan itu? Riwayat itu pada waktu kapan masuk waktu subuh? Pada waktu haram dari maghribi itu taubat puasa. Ketika sudah haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kapan masuk waktu subuh? Kata Nabi di sini, saya diajarkan sholat subuh pada waktu diharamkannya makan minum orang yang berpuasa. Ya, pada waktu makan dan minum orang yang berpuasa itu diharamkan, tidak boleh lagi makan minum. Maka itu masuk waktu subuh. Nah, pertanyaannya kapan orang tidak boleh makan dan minum ketika puasa? Nah, ya, munculnya fajar es ada. Ketika muncul fajar, soadik, fajar soadik. Apa bahasa Arab? Apa dalam ayatnya itu? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil asfar. Minal fajar dari fajar. Ketika coba jadi subuh itu masuk ketika kita keluar rumah misalnya, tidak ada lampu. Tidak ada lampu, kita keluar ke lapangan, itu sudah jelas. Kita bisa melihat mana benang hitam, mana benang putih. Sudah bisa dibedakan warna benang. Maka itu masuk ke waktu subuh. Ya. Atau sudah masuk terbit fajar sore. Baru masuk waktu subuh. Ada yang sudah pernah umrah? Belum? Coba ada yang pernah ikut orang tuanya umrah? Biasa itu ada anak-anak diikutkan umrah sama orang tuanya ya. Nah, bagi yang pernah umrah atau pernah haji, coba lihat di Mekah itu. Kalau subuh dua kali azan, dengar kan? Jadi di Mekah, di Madinah itu dua kali azan. Ada namanya azan fajar kasih, fajar kasih. 1 jam sebelum fajar sholat. Jadi misalnya waktu subuh jam 5, itu jam 4 sudah azan. Ini Masjidil Haram. Masih boleh makan, masih boleh minum. Itu belum azan yang betul, belum azan yang benar ya. Cuma peringatan saja bahwa sudah dekat waktu subuh. Itu biasanya 1 jam antaranya antara azan pertama dengan azan kedua.
Saya waktu pertama kali ke sana, mahasiswa, saya belum pernah lihat. Saya biasa dengar, katanya di Mekah itu 2 kali ada orang, khususnya di Masjidil Haram. Pas kita kan tiba di dari Mesir, naik kapal laut ke Mekah itu, kita tiba subuh-subuh. Pas sampai di Masjidil Haram, sudah ada langsung azan itu. Ternyata itu baru azan pertama. Saya lihat orang kenapa masih makan, sampai heran. Kenapa orang masih makan minum? Nah, sudah mie azan tadi. Ternyata itu baru azan pertama. Itu namanya azan fajar tadi. Belum betulan, belum masuk waktu subuh. Hanya persiapan masuk waktu subuh atau ancang-ancang sebelum masuk waktu subuh. Dengan orang masih makan di warung-warung sehingga minum air zam-zam. Padahal sudah azan. Ternyata masih azan pertama. Nanti tidak boleh lagi makan minum ketika sudah azan yang kedua. Namanya azan fajar shadiq. Atau apa bahasa Arabnya? Ya, tulu'il fajar. Munculnya fajar, munculnya fajar atau terbitnya fajar, itulah masuk waktu subuh. Dan di Arab itu jarang orang bilang sholat subuh. Coba nanti kalau ke Arab, orang itu bilang sholatul fajr. Jarang kita dengar orang sudah mau sholat subuh. Orang bilang sholatul fajr. Kamu sudah sholat fajar. Jadi boleh dia. Cuma di Indonesia jarang di maghrib. Sudah mau sholat fajar. Nanti salah paham lagi orang. Tapi kalau di Arab bukan sholat subuh yang dipakai sehari-hari. Tapi sholatul fajr. Misalnya di TV, kalau subuh itu ada kan azan subuh di TV. Itu tertulis an waktu sholatul fajr. Sekarang masuk waktu sholat fajar. Itu maksudnya sholat subuh. Jadi memang kadang Nabi memakai kedua nama ini. Sholatul fajr wa sholatul subuh. Boleh dipakai dua-duanya. Ya, sekarang kita lihat kembali ke sholat isya tadi. Kapan tadi waktu sholat isya? Ketika hilangnya ya bayang-bayang merah di sebelah barat akan masuk sholat isya. Sampai kapan? Ya, jadi kalau mengikuti sunnah Nabi, waktu sholat isya itu dari hilangnya bayang-bayang merah sampai ila nisfil laili, sampai tengah malam, sampai tengah malam. Sekalipun sebenarnya masih boleh sholat isya sampai masuk waktu subuh, tapi itu sudah makruh. Ada yang mengatakan sudah makruh. Tapi yang waktu sebenarnya adalah sampai nisfil laili, sampai tengah malam saja, sampai tengah malam. Bagaimana cara mengukur tengah malam? Bukan jam ya. Ingat, tengah malam itu dalam hadis-hadis Nabi bukan jam. Tidak boleh kita bilang tengah malam itu jam 12, tidak. Itu di Indonesia. Kalau di negara lain, dengarkan, ada negara itu jam 9 baru masuk waktu maghrib. Berarti tengah malamnya bukan jam 12, ya. Jam 12. Tapi mundur, ya. Nah, kita di Indonesia karena sekali lagi Indonesia berada di ya status istiwa, nah itu maghrib kita sama subuh kita itu tidak berubah biasanya antara jam 5 sampai jam 6, ya, atau kalau maghrib antara jam 6 sampai jam 7, dari situ azan maghrib. Nah, sehingga tengah malamnya kadang kita bilang jam 12, kurang lebih jam 12 malam, maka itu orang masih bisa sholat isya. Kalau subuh sampai kapan waktu subuh? Dari terbitnya fajar sampai ter terbitnya matahari. Dari terbitnya fajar misalnya sekarang subuh jam berapa sekarang subuh?
Jam 4 lewat 35 ya saya lihat. 35, 36 lah. Jam 4 lewat 35 misalnya subuh, maka sampai terbit matahari, misalnya jam 6 terbit matahari, atau jam 5 lewat, sebelum jam 6 sudah terbit matahari, maka tidak boleh lagi, bukan lagi waktunya sholat subuh. Kalau ada orang yang sholat subuh di jam 6 lewat 30 misalnya, bukan lagi sholat subuh namanya. Sholat pada subuh. Mengganti sholat subuh yang lewat. Ketiduran kan. Banyak sebab. Jadi boleh orang terlambat sholat subuh. Misalnya, kita tidur sendirian. Tidak ada jam, tidak ada pengingat waktu, tidak ada yang membangunkan. Nanti bangun setengah 7. Betul-betul tertidur. Nanti jam 7 tiba-tiba bangun setengah 7 juga. Tidak apa-apa, sholat subuh saja. Dengan niat mengganti sholat subuh yang tadi lewat. Qadaan, ya. Bukan lagi adaan, tapi qadaan. Kalau terpaksa seperti itu. Ataukah ada orang yang dioperasi? Dioperasi, waktu subuh dioperasi. Itu kan orang dioperasi kan disuntik. Apa namanya? Suntik bius ya. Dia misalnya tidak salah sampai 3 jam. Itu pas bangun sudah jam 7 pagi. Dia tidak sempat lagi sholat subuh. Dan kalau dia mau sholat subuh, tidak apa-apa. Silakan sholat subuh di jam 7 pagi. Karena baru bangun dari apa, pingsannya itu sudah disuntik sama dokter. Tapi sudah mengganti namanya. Ganti sholat subuh yang lewat. Karena sudah bukan waktunya. Jadi sekali lagi waktu sholat itu bukan jam, akan tetapi lewat perputaran matahari sehari semalam. Dan uniknya ini, di seluruh dunia itu tidak pernah orang pernah baca di internet. Itu ada penelitian. Di dunia ini tidak pernah orang berhenti azan. Ya, sekarang ada yang azan. Daerah sekarang ada yang sudah azan. 5 menit kemudian ada lagi yang azan, 5 menit kemudian ada lagi yang azan. Karena beda-beda. Waktu Makassar sholat ini jam 7 lewat 33 kayaknya sekarang, atau 35 sekarang. Nah, di Kendari itu lebih, kita tahu, di Kendari lebih awal 5 menit atau lambat 5 menit. Bagian daerah yang lain begitu. Akhirnya dalam sehari semalam selalu ada yang azan. Kita di sini tidur, orang di sana waktu sholat. Ya, karena beda jam dengan negara kita. Misalnya Mekah, kita di sini malam, di Mekah masih siang sekarang. Beda 5 jam ya. Sekarang di Mekah baru jam 1, setengah 2. Setengah 2 di Arab. Setengah 2 siang ya. Kita di sini sudah mau isya. Di sana baru sholat dulu. Berbiasa. Waktu sholat itu. Lalu tiap waktu ada orang sholat. Allah Subhanahu. Jadi ini waktu sholat tadi. Jadi kalau nanti berikutnya saya bacakan hadis aslinya bahasa Arab. Karena ini tadi cuma terjemah. Ya lanjut, masih ada sambungannya, panjang ini hadisnya. Aga riwayat Furana as-Sumbajam setelah sholat, setelah Jibril mengajarkan Nabi sholat, setelah sholat, ini Jibril lawan iya. Nabi apa? Malaikat Jibril menengok atau menghadap ke saya, kata Nabi Muhammad. Setelah sholat, malaikat Jibril itu balik menghadap ke saya. Maka kemudian berkata, kemudian malaikat Jibril berkata, kemudian malaikat Jibril berkata, Muhammad, ya nai waduna sempajanna nabi-nabi khair yoro. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, wahai Muhammad, inilah inilah waktu sholatnya
Inilah waktu sholatnya nabi-nabi sebelum kamu. Inilah waktunya, waktu sholatnya nabi-nabi yang diutus Allah sebelum kamu. Jadi ternyata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu waktunya waktu sholat juga. Dan inilah waktu-waktunya. Cuma seperti yang kita pernah belajar dulu, misalnya syariatnya Nabi Isa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu cuma 2 kali. Sholat subuh saja dengan sholat asar. Ya. Sholat subuh dengan sholat asar waktu itu sore dengan subuh. Allah alam nabi-nabi yang lain mungkin ada yang 3 kali atau bagaimana yang jelasnya kata Jibril, wahai Muhammad, inilah waktunya atau waktu-waktunya sholatnya nabi-nabi sebelum kamu diutus ke dunia ini. Kita tidak tahu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud dan semacamnya seterusnya. Dan jasnya itu waktu-waktu sholatnya. Gak ditahu berapa kali mereka sholat, tapi itu waktunya. Kalau duhur, boleh tergelincirnya matahari. Kalau asar, ya, itu tadi ketika bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda itu termasuk waktu sholat asar. Yang terakhir sudah masuk waktu isya. Ya, teman. Yang terakhir, jadi pallawangenna panggulanna na cepat awet kue wet timanan riung roi masuk pajang. Nah, ini penting ini. Keren. Jadi di antara di antara awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat. Jadi di antara awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat semuanya bisa dipakai untuk sholat. Semuanya bisa dipakai untuk sholat. Jadi, ulangi. Jadi awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat, semua waktu itu bisa dipakai untuk sholat. Sangadinna, kecuali ada pengecualian. Kecuali pallawangenna sempanya subuhna sempanya lorwe. Kecuali antara sholat subuh dan zuhur, yaitu kosong di situ. Kecuali antara sholat subuh dan zuhur itu tidak bisa dipakai sholat. Tidak ada waktu sholat sini, ya. Lalu jam 6 pagi misalnya, jam 6.15 lah, itu sudah dulu. Jam 6 pagi sampai masuk waktu zuhur tidak ada waktu sholat di situ. Ada? Tidak ada ya? Kosong itu waktu kosong. Ya. Masih ada semuanya. Taniana waktu silinder bukan lagi waktu adaan. Bahasa Inggris itu adaan silinder waktunya pas waktunya. Bukan lagi jadi setelah subuh itu setelah terbit matahari bukan lagi waktu silinder, bukan lagi waktu adaan. Tapi kalamani asunna, tapi sudah menjadi qadaan saja. Sudah menjadi qadaan saja. Kalamani, kalla itu qada. Maka sudah menjadi qada saja. Di waktu subuh apa? Setelah habis waktu subuh sampai masuk waktu zuhur tidak ada sholat di situ. Tapi antara zuhur sampai asar boleh sholat dulu. Ah, yang penting ini satu lagi. Tidak mesti, dengarkan. Tidak mesti pas masuk waktu sholat harus buru-buru sholat.
Tidak ada dalilnya itu. Harus buru-buru sholat. Misalnya Isya jam 7.30, misalnya pas azan Isya harus buru-buru sholat. Tidak ada. Tidak harus. Itu cuma sunnah saja. Afdalnya seperti itu. Tapi waktunya sampai ke malam. Terserah. Mau sholat jam 9, jam 10 malam, jam 11 malam. Tidak ada. Tidak diikat. Itu semua waktu sholat. Sholat Isya. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal di dunia ini dengarkan. Jangan salah paham ya. Ada orang salah paham. Kata Nabi, ditanya sama para sahabat, amalan apa yang paling afdal dilakukan oleh muslim, seorang muslim? Kata Nabi, as-salatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Waktunya itu maksudnya kalau sholat Isya dari jam setengah 8 sampai tengah malam. Itu masih waktunya. Kalau sudah lewat tengah malam bukan waktunya. Atau sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Silakan pilih. Mulai setengah 1 sampai jam 3 misalnya sekarang jam 3.30 itu masih waktu zuhur. Sah. Sholat jam 3 lewat 15 silakan. Tapi al-afdal yang paling afdal di awal waktu. Tapi tidak boleh kita bilang, ayo, masa pernah terus sholat jam 3 baru sholat zuhur. Mungkin baru ada waktunya. Dan sholatnya sah. Bisa jadi juga dia lebih khusyuk daripada kita yang buru-buru sholat maksudnya. Cuma waktu yang afdal di awal waktu sholat. Tapi itu waktunya. Waktunya itu dari jam setengah 1 misalnya sampai jam 3 lewat 30 itu waktu sholat dulu. Atau sholat asar. Nanti setengah jam sebelum maghrib baru sholat asar. Sah sholatnya cuma meninggalkan yang afdal di awal waktu. Dan tetap dianggap masuk dalam hadis tadi. Tetap dianggap as-sholatu fi waqtiha. Ibadah yang paling afdal sholat tepat pada waktunya. Ada daerah di Arab itu sholat Jumat nanti jam 2. Karena mereka sepakat di kota itu, ini pernah diceritakan oleh ulama. Di kota itu serupa, kalau bukan di Maroko, Indonesia, ada aturan di daerah sini, sebuah kota di sana, itu Jumatnya nanti menjaga jam 2. Kenapa? Orang sibuk kerja di siang hari. Jadi memang disampaikan ke masyarakat nanti sholat Jumat jam 2 dan itu tidak apa-apa. Tidak perlu buru-buru. Karena tetap waktu Jumat itu waktu duhur. Nah, kapan waktu duhur? Dari masuknya waktu duhur sampai asar. Boleh sholat Jumat di waktu itu. Asalkan masyarakat sudah sepaham, sudah setuju bersatu bahwa nanti kita sholat Jumatnya jam 2 atau jam 1 lewat 30. Silahkan. Tapi kalau tidak ada persetujuan, sebaiknya di awal waktu. Misalnya kita di sini di Makassar, Jumat itu pas masuk waktu zuhur, sudah naik di mimbar. Seperti Jumat. Apalagi sholat Isya, satu lagi. Apalagi sholat Isya, itu banyak hadis keterangan dari Nabi, itu lebih mendekati tengah malam, lebih bagus sholat Isya itu. Ya bahkan ada hadis Nabi, waktu sholat Isya itu memang mendekati tengah malam, seandainya tidak memberatkan umat itu. Jadi misalnya ada orang yang menunda sholat Isya-nya, jam 10 baru sholat Isya, berjamaah dengan keluarganya misalnya. Tidak apa-apa, kalau mau mengikuti hadis yang tadi, kata Nabi, memang waktu sholat Isya itu di akhir-akhir sebelum tengah malam. Dengan syarat tidak memberatkan. Tapi kalau sudah gantung, habis kerja siang-siang, dari pagi sampai sore kerja di kantor, terus masuk waktu Isya mau tidur cepat, harus cepat sholat Isya.
Tapi kalau mau begadang misalnya, silakan. Tidak apa-apa ditunggu sampai jam 10 malam. Cuma kadang orang berpikir, nanti saya mati jam 9, belum sholat isya tiba-tiba saya mati. Berarti saya mati dalam keadaan belum sholat isya, padahal sudah masuk waktunya. Tapi kalau tidak seperti itu, apa-apa, ditunda sampai tengah malam. Ada pertanyaan tentang tentang waktu-waktu sholat ini. Jadi sudah kita sudah tahu dalilnya dari Al-Quran kemarin. Sekarang hadisnya. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Artinya, kalau mau mencari hadis ini, cari di kitab ini. Kitabnya Imam Muslim, kitabnya Abu Daud, kitabnya At-Tirmidzi. Ada disebutkan di situ tentang nama-nama sholat dan waktu-waktu sholat. Saya pernah ke masjid karena ada pengajian habis maghrib di masjid itu. Saya mungkin 15 menit sebelum masuk maghrib, saya sedang sampai di masjid. Tiba-tiba ada datang mobil, ada rombongan, banyak orang di sini itu mobil. Mereka sholat berjamaah asar 15 menit sebelum masuk waktu maghrib. Itu tidak apa-apa, karena dia musafir, baru sampai di masjid itu 15 menit sebelum waktu masuk waktu maghrib. Masih waktu sholat asar. Silakan. Tidak boleh kita bilang, ayo, itu bintang gitu. Asar masuk, mau maghrib baru sholat asar. Tidak, belum tentu ya, karena mereka musafir. Baru disampaikan ya, di masjid itu. Tapi orang kalau mau hati-hati, biasanya ambil di awal waktu. Mau hati-hati supaya tidak repot lagi, ya, tidak repot lagi di setelah sholat. Ada pertanyaan? Sudah ada sini babnya. Pertemuan berikutnya pindah ke bab tentang azan. Azan kapan disyariatkan, kapan itu terus. Ada yang di atas ada nih. Ya. Oh iya, nama-nama waktu sholat biasanya diambil dari waktunya itu. Ya, seperti sholat fajr ini. Fajar kan artinya terbitnya fajar. Fajar, fajar itu bukan matahari ya, tapi pertanda bahwa matahari akan terbit. Itu namanya al-fajr. Ada fajr ya, fajr. Ya. Atau subuh, sholat subuh. Subuh artinya pagi. Ya. Pagi. Berarti sholat yang dilakukan di pagi hari. Sekalipun di Indonesia kalau pagi itu sudah terang ya, tapi di Arab subuh itu artinya pagi. Ya. Mulai dari waktu masuknya sholat subuh itu disebut sudah masuk waktu pagi. Kemudian zuhur dari kata zuhur nampak ya, ketika matahari ini persis bersinar seterang-terangnya, masuklah waktu zuhur. Zuhur artinya itu terang, terang benderang, ya, nampak semua yang kita mau lihat kelihatan karena matahari berterang, dapat matahari bersinar dengan terang. Kalau asar, bagaimana asar? Nanti saya carikan apa makna atau kata dasarnya daripada surah al-asr. Karena wal asri juga wal asri innal insana lafi khusr. Juga sama-sama asr.
Kenapa bisa sama ya nanti berikutnya. Terus maghrib, maghrib artinya dari kata tadi guru syams, guru artinya terbenamnya matahari. Maghrib itu artinya tempat terbenamnya matahari. Makanya negara Maroko masalahnya Maghrib karena negara Arab yang di apa negara Arab yang berada di paling paling barat di Maroko itu sudah dekat dengan Eropa. Makanya disebutlah negara Maghrib. Indonesia kita sebut negara Maroko. Masalahnya Al-Maghrib. Kalau Aisyah, Aisyah artinya malam. Makanya makan malam bahasa Arabnya apa? Aisyah, ya. Dekat-dekat dengan Aisyah dan Aisyah. Makan di waktu malam sebut Al-Aisyah. Kalau dia mudarinya, ya, ya Aisyah. Ya Aisyah, makan malam. Kalau makan siang, kalau fi'il mudhari'nya yataghadda, yataghadda, yata'ashqa. Kalau sarapan fi'il mudhari'nya yuk, yukdir atau yukdur, ya nanti ya. Itu banyak sekali sebenarnya sunnah ini. Iftar, betul, yukdir dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nama-nama sholat ternyata diambil dari waktunya ya, waktunya. Ya nanti kita lanjut lagi tentang azan. Oh iya, nanti saya jelaskan apa bedanya azan dengan azan. Ya, jadi beda itu. Ada dua kata yang mirip antara azan dengan azan. Beda sekali maknanya. Ya, subhanallah. La ilaha illallah. وغنى اللهم فقهنا الدين اللهم فقهنا الدين اللهم فقهنا الدين ربنا لا تزغ الحمد لله رب العالمين. Ya, sebelum ditutup, jadi lebih baik sholat ya, lebih baik kita sholat di akhir waktu sholat daripada sholat tapi belum masuk waktu sholat. Orang misalnya sholat maghrib jam 5, jam 5.30 sudah sholat maghrib, padahal belum masuk waktu maghrib. Lebih baik terlambat sholat di akhir waktu daripada sholat sebelum masuk waktu sholat, karena tidak sah sholatnya. Orang yang sholat tapi belum masuk waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.